Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kritik Sastra untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar yang harus diketahui dalam mata kuliah Kritik Sastra. Adapun tujuan pembelajaran untuk sesi pertama ini, untuk pertemuan pertama ini, yaitu untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai hal-hal yang terkait dengan kritik sastra. Jadi hal-hal yang merupakan pengantar pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan kritik sastra. Sebagaimana biasanya setiap pertemuan sebelum memasuki materi inti, maka akan dikemukakan terlebih dahulu pokok bahasan. Untuk pertemuan pertama ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian kritik sastra. Jadi pokok bahasan pertama adalah pengertian kritik sastra. Pokok bahasan kedua adalah kedudukan kritik sastra dalam studi sastra. Dan yang ketiga adalah mengenai objek kajian kritik sastra. Inilah 3 pokok bahasan yang insya Allah akan kita pelajari untuk pertemuan pertama ini. Adapun sasaran pembelajaran, jadi berdasarkan sub pokok bahasan tadi akan diuraikan sasaran pembelajaran. Jadi sasaran pembelajaran untuk sesi pertemuan pertama ini ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menguraikan pengertian kritik sastra. Jadi dengan materi ini mahasiswa diharapkan akan mampu menguraikan pengertian kritik sastra, baik itu yang bersifat etimologi maupun pengertian kritik sastra secara terminologi yang dikemukakan oleh para pakar sastra atau para kritikus sastra. Jadi ini adalah sasaran yang pertama. Sasaran yang kedua, setelah mempelajari materi pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan akan mampu atau memiliki kemampuan untuk menguraikan kedudukan kritik sastra dalam studi sastra. Jadi sebagai sebuah sub dari studi sastra, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguraikan bagaimana kedudukannya atau bagaimana posisinya dalam studi sastra. Sasaran pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan atau menjelaskan objek kajian kritik sastra. Inilah 3 sasaran pembelajaran yang akan kita dapatkan atau yang diharapkan akan didapatkan oleh mahasiswa setelah mempelajari materi pada
pertemuan pertama ini. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan. Ya, pembahasan pertama mengenai pengertian kritik sastra. Jadi kritik sastra tersusun dari dua kata, yaitu kritik dan sastra. Jadi secara etimologi kita lihat kata kritik itu mungkin sudah bisa dipahami, ya, berarti kritik bisa juga berarti apresiasi, bisa juga berarti penghargaan terhadap karya sastra atau hal-hal yang terkait dengan sastra. Akan tetapi pengertian seperti ini masih sangat terbatas. Oleh sebab itu pengertian ini tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada kita mengenai apa itu kritik sastra. Oleh sebab itu ada baiknya kita mengambil pendapat dari para sastrawan ataupun para kritikus sastra untuk lebih menajamkan pemahaman kita terhadap kritik sastra. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa secara etimologis ini, kalau kita lihat, kritik itu sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites. Jadi dari bahasa Yunani krites yang berarti hakim. Ya, krites sendiri berasal dari kata krinein yang berarti menghakimi. Jadi secara etimologi kita bisa memahami bahwa kritik berarti menghakimi, ya, atau menjustifikasi. Jadi ini adalah pengertian secara etimologi. Nah, oleh sebab itu kritik sastra dapat diartikan sebagai objek. Jadi kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Ini adalah sebuah pendapat yang sering kita temukan dalam buku-buku kritik sastra. Ya, baiklah, mari kita lihat pendapat beberapa pakar mengenai pengertian kritik sastra ini. Pendapat pertama kita ambil dari Abrams yang mendefinisikan kritik sastra sebagai cabang ilmu yang berurusan atau berhubungan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Jadi menurut Abrams, kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Abrams memfokuskan definisinya ini pada perumusan. Jadi pada pengaturan, kemudian bagaimana menggolong-golongkan atau mengklasifikasi, kemudian penerangan atau menjelaskan, ya, hal-hal yang terdapat dalam karya sastra. Jadi ada empat hal yang disasar oleh Abrams. Yang pertama adalah merumuskan, yang kedua mengklasifikasi, yang ketiga menerangkan, dan yang keempat menilai
sebuah karya sastra. Jadi ini adalah pengertian kritik sastra berdasarkan pendapat dari Abrams. Nah, selanjutnya pendapat dari Rene Wellek dan Austin Warren. Ini adalah dua tokoh yang sampai sekarang masih sering dirujuk oleh para peneliti sastra atau para pengajar sastra. Jadi masih sering dijadikan sebagai referensinya dalam setiap pembelajaran tentang kesusastraan, baik itu yang terkait dengan kritik sastra maupun yang terkait dengan teori sastra. Nah, apa yang dikatakan oleh Rene Wellek dan Austin Warren mengenai pengertian kritik sastra? Ya, menurut keduanya, kritik sastra merupakan salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra. Jadi ini adalah pendapat dari Wellek dan Austin Warren. Jadi ada beberapa hal yang dikemukakan di sini, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abrams, dan pada prinsipnya hampir tidak ada perbedaan. Jadi Wellek dan Warren juga menganggap atau berpendapat bahwa di dalam kritik sastra itu harus ada analisis, kemudian harus ada penafsiran, dan kemudian harus ada penilaian. Jadi kita lihat di sini ada 3 hal yang menjadi elemen kritik sastra: analisis, penafsiran, dan penilaian. Jadi ini adalah pengertian kritik sastra secara terminologi berdasarkan pendapat dari para ahli sastra atau para sastrawan ataupun para kritikus sastra. Baiklah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, mari kita lihat bahwa ternyata posisi kritik sastra dalam studi sastra itu dapat dilihat pada skema ini. Jadi kita lihat di sini bahwa ternyata studi sastra atau studi kesusastraan itu dibagi atas 3. Yang pertama teori sastra. Jadi teori sastra. Kemudian yang kedua adalah sejarah sastra, dan yang ketiga adalah kritik sastra. Nah, studi sastra ini yang dibagi menjadi 3. Kita lihat bahwa antara ketiganya ini sejajar, artinya saling terkait. Jadi ternyata di dalam mempelajari sejarah sastra, kita tidak bisa mempelajari secara maksimal tanpa mengetahui teori sastra dengan baik. Demikian pula untuk melakukan kritik terhadap sebuah karya sastra, kita juga tidak bisa melakukannya jika tidak memahami aspek-aspek yang terkait dengan sejarah sastra dan juga mengenai teori sastra. Jadi kita lihat bahwa posisi kritik sastra ini dalam studi sastra itu sama dengan teori sastra dan sejarah sastra. Jadi ketiganya saling terkait. Itulah sebabnya dalam program studi yang membuka jurusan sastra atau konsentrasi sastra, pasti ada mata kuliah yang terkait dengan 3 hal ini.
yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Karena memang untuk bisa memahami dengan baik yang terkait dengan kesusastraan itu harus kita memahami ketiga-tiganya. Jadi ada teorinya, ada sejarahnya, dan yang terakhir ada kemampuan untuk mengkritik sastra. Jadi inilah posisi kritik sastra dalam studi sastra yang sejajar dengan teori dan sejarah sastra. Kemudian selanjutnya, ya, jadi untuk selanjutnya ini terkait dengan objek kajian kritik sastra. Jadi ternyata objek kajian kritik sastra itu ternyata terdiri atas beberapa hal. Jadi tidak hanya terkait dengan karya sastra saja, akan tetapi juga terkait dengan hal-hal lain yang juga menjadi objek, yaitu terkait dengan pembaca. Jadi sekarang ini kajian-kajian mengenai orientasi terhadap pembaca itu sudah mulai marak di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia, bahkan di negara-negara Arab sendiri. Jadi kajian mengenai bagaimana penerimaan pembaca. Jadi bagaimana penerimaan pembaca. Kemudian objek kritik sastra selanjutnya adalah pengarang. Jadi sekarang ini dalam karya-karya ilmiah mengenai kesusastraan itu, pengarang juga dimasukkan sebagai objek kajian. Jadi bagaimana seorang pengarang bisa melahirkan sebuah karya sastra, aspek-aspek apa yang membuat sebuah karya sastra itu bagus, atau latar-latar sosial apa yang menyebabkan seorang pengarang membuat sebuah karya sastra seperti novel ataupun karya-karya yang lain. Jadi ini masuk dalam objek kajian kritik sastra. Ya, jadi kita lihat ketiganya ini sama kedudukannya dalam objek kajian kritik sastra, meskipun pada awalnya yang menjadi objek kajian kritik sastra itu hanya terbatas pada karya saja. Jadi aspek-aspek internal karya saja yang dijadikan sebagai objek kajian kritik sastra. Namun dalam perkembangannya ternyata banyak kritikus yang tidak hanya memfokuskan pada karya itu, tapi kemudian melebarkan objek kajiannya itu ke aspek-aspek lain di luar karya sastra. Nah, pengarang yang mungkin sebelumnya tidak dimasukkan dalam wilayah kajian kritik sastra, akhirnya juga menjadi objek kajian kritik sastra. Ya. Jadi pengarang, jadi kepengarangan. Kemudian pembaca. Jadi bagaimana tanggapan pembaca terhadap sebuah karya sastra itu ternyata menarik untuk dibahas, ternyata menarik untuk dianalisis. Jadi kenapa? Karena memang ada fenomena literer yang berkembang sekarang ini. Jadi ketika sebuah karya muncul atau sebuah karya sastra itu terbit, ternyata itu menimbulkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang senang terhadap karya sastra. Meskipun pembaca itu tidak
memiliki pengetahuan yang jauh mengenai teori-teori kesusastraan, utamanya mengenai kritik sastra, tapi tanggapan-tanggapan mereka terhadap karya sastra itu ternyata sangat diperhitungkan. Jadi sangat diperhitungkan. Jadi sekarang teori yang sangat sering digunakan, nah, itu ada yang disebut dengan teori resepsi yang berorientasi kepada pembaca. Jadi inilah tiga hal yang menjadi objek kajian kritik sastra. Saya kira untuk materi kritik sastra untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dalam tema yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.